Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam transaksi jual beli, tentu sebagai seorang penjual mengharapkan adanya keuntungan maksimal. Namun jika jumlahnya melebihi batas, maka akan menjadi haram hukumnya. Setidaknya terdapat berbagai macam riba yang terjadi dalam perdagangan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas apa itu riba, jenis riba, hingga contohnya di kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok hutang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis, sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung unsur riba. Larangan tersebut juga ditulis dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh oleh jalan batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan, sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, riba qardh, dan riba jahiliyah. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan Rp2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja.
sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua, riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta rupiah jika dibayar secara tunai dan 15 juta rupiah melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut, yakni menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contohnya yaitu penukaran emas 24 karat oleh kedua pihak berbeda. Saat pihak pertama menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat, riba qard. Pada jenis ini, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan bagi pemberi hutang. Contoh riba ini di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian hutang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kelima adalah riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan hutang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarkan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkannya secara waktu, maka akan ada tambahan hutang dari total pinjaman. Cara menghindari riba. Riba adalah perbuatan wajib untuk Anda hindari pada kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang umat muslim. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu Anda dalam mencegah riba. Yang pertama, kenali bahaya riba. Yang kedua, memahami transaksi yang halal sesuai syariah. Yang ketiga, hanya membeli atau menjual barang halal dan thayyib. Yang keempat, berhutang kepada lembaga khusus. Yang kelima, tanamkan sifat saling membantu. Yang keenam, tanamkan sifat bersyukur dan merasa cukup atau qanaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.